Barang siapa yang mengerjakan suatu amal nih, berbuat baik, tapi di dalam amalnya bukan karena aku, bukan karena Allah. Fihi ghairi fahuwa lahu kulluh, maka untuk dia saya tidak akan campur tangan. Berapa banyak orang yang kecewa? Dia berbuat baik, setelah itu apa? Nggak ada balas budi kan? Karena dia niatnya bukan karena Allah. Entah kamu dibalas baik atau buruk, Allah nggak ada urusan. Ana bariun wa ana aghnal aghniya anisyirki. Jadi logikanya begini. Kalau saya berbuat baik udah, setelah itu mau orang membalas baik atau tidak, nggak ada urusan. Yang membalas itu hanya Allah. Jadi segala sesuatu efek dari perbuatan baik kita, semuanya itu mengalir dari Allah semuanya. Lewat anugerahnya. Tapi kalau kita berbuat baik, pengen sesuatu, yang membayar itu orang yang kita pengen membalas gitu. Rata-rata orang kecewa itu kayak gitu dia. Jadi saya baik tapi kok dibalas dengan buruk. Nah itu bukan liwajhillah. Maka Allah di sini terbebas. Yang membalas kebaikanmu bukan Allah, bukan. Tapi orang itu, kebanyakan orang tidak membalas kebaikan itu. Kecewa akhirnya. Jadi di sini wa ana minhu bariun, dan saya terbebas, saya tidak akan membayar kebaikanmu. Maka ini harus introspeksi. Apa kurang gitu? Nah, kekurangannya ada tadi, ada di liwajhillah, bukan karena Allahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya akan membahas tentang berkaitan dengan bagaimana memperkuat hati kita di saat keadaan yang di luar itu tidak pasti maksudnya. Jadi bertahan dalam keadaan apapun, memastikan bahwa yang ada di diri kita, kondisi kita itu baik-baik saja. Maka itu butuh kekuatan, butuh introspeksi diri, muhasabatun nafsi. Jadi menghitung-hitung diri. Jadi kalau ini tidak ditekankan, tidak dikaji, maka bisa memungkinkan pertahanan kita itu akan jatuh atau bisa ketekan. Maka ketika ada tekanan yang dari luar, tolak dari dalam. Jadi biasanya orang kalau ada tekanan dia mencari sesuatu yang dari luar, itu nggak bisa. Kemungkinan untuk bisa mengatasi itu kecil. Maka yang paling efektif itu kekuatan yang dari dalam. Kalau dari arti kata kolbun itu kan bisa berbolak-balik, yatakollab ya. Artinya itu adalah yatakollab atau suka berpindah-pindah, suka berubah-ubah. Apa artinya? Hati. Jadi kolbun itu suka berubah-ubah. Kollaba yukollibu, yatakollabu, sering berpindah-pindah. Datal yamin wa datal shimal, jadi dari kanan ke kiri begitu terus. Nah, itu namanya gejolak. Jadi gejolak yang ada di dalam hati. Kalau ini tidak ditumakninahkan, jadi kalau tidak ditenangkan, maka kalau ada tekanan yang dari luar itu susah kita untuk menahannya. Jadi orang yang depresi, setelah itu apa? Stres kan? Sakit lama-lama. Ketika sakit, ketika ketekan, kesadarannya hilang kan? Baru yang energi yang dari luar masuk. Jadi yang dari dalam tuh jangan sampai lubang. Jangan sampai ada sesuatu yang kosong. Maka itu isi dengan zikir tadi. Zikir itu ya macam-macam, ada zikir yang secara umum, ada zikir yang bersanad. Kenapa ada seperti itu? Biar nggak bergejolak gitu. Jadi memang kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke atas, kadang ini arti daripada kolbun. Memang tidak bisa diam. Dia baru bisa diam, baru bisa tumakninah kalau terus dipupuk, dikasih makan, namanya zikir. Jadi ini harus tumakninah dia. Jadi harus tenang dengan zikir. Kalau ada masalah yang dari luar, kemudian ini masih bergejolak, maka susah. Pasti akan ketekan terus. Saya selalu bilang, jimat itu bukan di fisik. Jadi yang dikatakan jimat itu bukan yang ada di fisik, yang ada di zahir, enggak. Jimat yang paling efektif itu ada di dalam. Kalau itu ditimpali dengan penyakit-penyakit, maka dia akan terus bergejolak.
Kalau misalkan kondisi bergejolak, ketika ada masalah yang dari luar, itu susah tenang. Jadi pikiran udah nggak karuan. Setelah itu apa? Setelah itu dia tidak bisa untuk memikirkan sesuatu itu susah. Tidak tumak nina. Maka untuk bisa membantu itu dengan zikir tadi. Makanan hati itu zikir. Itu pun bukan hanya sekedar untuk bikin tenang, tapi menolak penyakit-penyakit yang datangnya dari luar. Seperti yang akan saya bahas ini, yaitu riya. Jadi riya itu adalah mustaqun minar ru'yah. Jadi diambil dari ru'yah, pengen dilihat. Jadi kalau misalkan ya, orang yang punya kekuatan besar, apa yang dilakukan pasti apa? Li ajli wajhillah. Hanya untuk Allah saja. Itu yang paling ujung, yang paling tinggi. Nggak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan ini. Mau dihancurkan tetap tidak bakal hancur. Maka riya itu diambil dari kata ru'yah. Wa asluhu tolabul manzilati fi qulubin nas bi iroihim khisalul khair. Kalau misalkan saya begini, saya mau sholat, pengen dilihat anak saya, pengen dilihat ponakan saya, ini dikatakan riya atau tidak? Pengen ditiru, pengen dicontoh itu enggak. Saya misalkan mau bersedekah, pengen ditiru orang lain. Pengen memulai kebaikan. Mandala ala khairin falau mitul ajrin fa ini barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka bagi dia sama dengan orang yang melakukan. Jadi dia yang menuntut manzilah, menuntut posisi di hati-hati orang. Biiroihim dengan menampakkan. Jadi kalau dia tampak sama orang baik. Tapi kalau tidak enggak. Berpura-pura. Tapi kalau orang sudah kuat, mau dia amal baiknya kelihatan, mau atau tersembunyi tetap enggak pengaruh. Ya karena apa tadi? Hati sudah tumak nina. Maka hati yang tumak nina itu tidak bakal diserang kekuatan negatif yang dari luar. Apalagi kemasukan jin, enggak bakal. Jadi aslinya memang gitu. Aslinya memang gerak-gerak. Ke kanan, ke kiri. Nah ini namanya istilah thabat. Jadi ada istilah thabat. Atau istiqomah ya ini. Untuk mengunci biar tenang, maka dikunci dengan zikir tadi. Maka orang yang senang seperti itu, yang dialami teman-teman yang suka zikir itu, alhamdulillah tidak diganggu satu kali pun nggak ada. Yang ikut saya nggak ada yang seperti itu. Bertahun-tahun, belasan tahun nggak ada. Karena mengunci, jangan bergerak-gerak yang tidak jelas. Jadi kalau itu sudah terbiasa dengan zikir, maka dia bikin tumak nina dan apa? Menolak penyakit yang dari luar. Mau diketahui orang atau tidak ya tetap baik. Bukan berpura-pura. Jadi di sini biiroihim hisolul khair. Jadi pas dilihat aja ada mertua nih. Jadi sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenceng. Tapi ketika nggak ada orang yang melihat, dia kembali ke sifat aslinya. Jadi kalau orang sudah terbiasa menolak penyakit ini, karakternya luar biasa. Dan ini bisa menjadi magnet rizki. Jangan lupa ini ada kaitan antar sama rizki. Tapi kalau pengen ditiru baik itu bagus, nggak apa-apa. Mencontohkan sesuatu, memulai sesuatu. Atau misalkan jadi pionir. Karena apa? Al-fadlu lil muqtadi. Fa'in ahsanal muqtadi. Jadi keutamaan bagi orang yang memulai. Meskipun lebih baik yang mengikuti. Keutamaan bagi orang yang memulai. Kalau dia niat kebaikannya untuk memulai sesuatu, untuk membangun sesuatu, atau biar dicontoh orang, agar orang-orang itu meniru dia, itu namanya bukan riya. Mau ketahuan orang atau tidak, tetap dia akan melakukan itu. Jadi karakter yang seperti ini yang akan kuat. Akan kuat dalam keadaan apapun. Jadi kalau baiknya ketika sepi dan ramai, nah dia akan menarik salah satu rizki. Jadi rizki kan banyak kan, bukan uang aja. Ada kesehatan,
ada kemujuran, dagangannya laris, kemudian anaknya sehat, jadi PNS atau lainnya. Nah, itu ada kemungkinan seperti itu. Tidak berubah. Dia orang yang jelas. Ketahuan orang atau tidak, dia tetap akan melakukan yang baik itu. Menjadi mangkibah namanya. Kebiasaan baik dia. Tradisi ini yang turun-menurun. Dari kakeknya, bapaknya, cucunya, terus seperti itu. Karena akan mengalir ke dalam darah. Anaknya juga akan ikut kayak gitu. Ini adalah bagian dari sifat yang ada di hati. Wal mura'i indallah mamkut. Orang yang pelaku riya di sisi Allah itu akan dimurkai, mamkut. Ada di ayat Quran itu seperti fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal yura'un. Jadi celakalah orang yang sholat. Jadi jangan dipotong. Alladzina hum an sholatim. Jadi sholat yang seperti apa? Yang di sholatnya sahun, suka lalai. Alladzina hum yura'un, yang suka riya. Jadi kalau dilihat orang dia baik. Tapi kalau tidak dilihat orang, dia buruk. Wa qala azza wa jalla walladzina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadidun wa makrun ulaika huwa yabur. Jadi orang yang punya riya itu ya sama aja menipu diri sendiri dan orang lain. Jadi adzabun syadid itu bukan ntar sampai di sini juga dia akan menderita kesengsaraan. Wa makru ulaika huwa yabur. Jadi rencana jahatnya pasti akan hancur. Cepat atau lambat akan hancur. Daripada rencana jahat punya rencana baik. Dan itu akan awet, akan langgeng. Qala Mujahid wahum ahlur riya. Jadi orang yang punya rencana jahat, kemudian orang yang yang suka memperlihatkan amal baiknya bukan karena Allah, itu disebut riya, ahlur riya. Dan itu menyengsarakan. Karakternya akan buruk pastinya. Apalagi ketahuan sama jin misalkan, akan mengganggu dia. Tidak sabat, tidak tetap, tidak istiqomah. Karena ini adalah bagian dari penyakit hati. Jadi di sini disebutkan orang yang merencanakan jahat itu sama dengan riya tadi. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kalian makan karena Allah. Kita tidak meminta jaza, meminta imbalan. Dan tidak minta ucapan terima kasih. Baik udah seperti itu. Kecuali jualan, dagang. Itu kalau dagang lain lagi. Kalau diminta orang ya jangan mau. Jadi tetap harus bayar gitu loh. Jadi kita memberi makan, memberi minum baik, itu la nuridu minkum jazaa. Tidak meminta dari kalian itu jaza, imbalan, wala syukur, dan ucapan terima kasih. Famathul mukhlisin binafyi kulli iradatin siwa wajhillah wa riya diddu. Jadi inilah yang tadi yang enggak mengharapkan apa-apa itu orang yang mukhlisin. Magnet rezeki. Jadi dia enggak mengharapkan apa-apa tapi rezeki akan mengikuti dia. Kalau yang tadi apa? Damur riya, celaan terhadap riya. Tapi kalau yang ini, yang innamanut imukum liwajhillah, itu madhul mukhlisin. Pujian terhadap orang-orang yang ikhlas. Binafyi kulli irodatin, menghilangkan setiap keinginan sendiri. Haddun nafsi namanya. Kalian pengen naik, jangan jadi orang awam terus. Maka ini harus dihilangkan. Haddun nafsi. Jadi saya mau berbuat baik, pengen seperti ini. Timbal balik yang seperti itu namanya hanya memikirkan nasibnya sendiri. Dari Allahnya kecil. Wariya diddu. Lawan kata ikhlas itu adalah riya. Famangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholeh wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan Allah. Pertemuan itu bisa dekat. Allah aja dekat, apalagi rizkinya, apalagi kemuliaannya, apalagi berkahnya. Barang siapa yang pengen perjumpaan yurid liko arabbi, perjumpaan dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan soliha, maka dia berbuat baik. Jadi berbuat baik itu mendekatkan hamba dengan Sang Pencipta. Maka harus liwajhillah. Nah, kalau hanya untuk Allah saja, Allah yang membayar usahamu, Allah yang membayar perjuanganmu, itu lebih banyak dibandingkan dari makhluk. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, maka jangan berbuat syirik
dalam kehambaan kita kepada Allah. Jangan ada syirik sedikit pun. Nazala dzalika fi may yatlub al-ujr walhamdu bi ibadati a'mali. Saya sholat pengen dilihat orang, pengen dijuluki orang soleh, itu sama saja dengan riya. Dari sisi karakter aja udah jelek. Karakter hati juga akan jelek. Jadi kalau misalkan kayak kemarin hanya diperlihatkan foto, hanya dikasih air orang kesurupan, itu bukan mantra, bukan kekuatan. Jadi semua orang bisa seperti itu. Karena kita kadang ini suka berubah, kadang tidak istiqomah, maka kemantapan yang ada di dalam hati itu penting agar hidup kita, hidup keluarga kita, anak itu dijaga, dilindungi, diberi perisai terhadap sesuatu yang tidak kita kehendaki. Nah, jadi bukan hanya sekedar dizikir, tapi sudah kekuatan, kemantapan yang ada di dalam hati. Maka itulah jimatnya yang ada di dalam hati kita masing-masing. Jangan sampai bocor itu. Harus 100% dia. Karena apa? Suatu saat kita butuh, punya hajat sesuatu, maka doa yang ada di dalam hati yang 100% itu yang cepat sampai. Karena orang yang meminta di langit dan yang ada di bumi itu banyak. Antri. Satu RT aja yang meminta berapa? Macam-macam permintaan. Dan itu setiap hari. Kulla yaumin huwa fisyan. Allah menerima itu. Maka tipnya kalau pengen cepat yaitu menjaga agar 100%. Jadi ketika kita melafalkan dengan lisan, kemudian memantapkan di dalam hati, kalau di dalamnya 100% itu cepat sampainya. Karena ini menjaga 100%-nya. Jadi kalau ini pecah atau berkurang, 80% itu akan lama prosesnya. Biar tidak bergerak ke sana kemari, maka kunci. Bikin dia tumakninah dengan zikir. Agar apa? Agar sabat, agar istiqomah. Karena suatu saat kita butuh, pengen sesuatu misalkan. Otomatis apa? Kita berdoa dan bermunajat. Maka ketika 100% cepat sampainya. Wa minal ahadits qaulu sallallahu alaihi wasallam yaqulullah azza wa jalla. Jadi kata Allah di dalam hadis, man amila li amalan asyraka fihi ghairi fa huwa lahu kulluhu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal nih, berbuat baik, tapi di dalam amalnya bukan karena aku, bukan karena Allah. Fihi ghairi fa huwa lahu kulluh, maka untuk dia saya tidak akan campur tangan. Wa ana minhu bariun, maka lepas dari tanggung jawab Allah. Berapa banyak orang yang kecewa? Dia berbuat baik, setelah itu apa? Nggak ada balas budi kan? Karena dia niatnya bukan karena Allah. Entah kamu dibalas baik atau buruk, Allah nggak ada urusan. Ana bariun. Ana bariun wa ana aghnal agniya anisyirki. Jadi logikanya begini. Kalau saya berbuat baik udah, setelah itu mau orang membalas baik atau tidak nggak ada urusan. Yang membalas itu hanya Allah. Jadi segala sesuatu efek dari perbuatan baik kita semuanya itu mengalir dari Allah semuanya. Lewat anugerahnya. Tapi kalau kita berbuat baik, pengen sesuatu, yang membayar itu orang yang kita pengen membalas gitu loh. Rata-rata orang kecewa itu kayak gitu dia. Jadi saya baik tapi kok dibalas dengan buruk. Nah itu. Itu bukan liwajhillah. Maka Allah di sini terbebas. Yang membalas kebaikanmu bukan Allah, bukan. Tapi orang itu, kebanyakan orang tidak membalas kebaikan itu. Kecewa akhirnya. Jadi di sini wa ana minhu bariun, dan saya terbebas, saya tidak akan membayar kebaikanmu. Wa ana aghnal agniya, dan Allah maha kaya dari zat yang kaya, anisyirki. Jadi kalau riya itu namanya sekutu, bikin sekutu namanya. Betapa banyak kita kan baik tapi nggak ada efek apa-apa gitu. Justru dibalas buruk ya. Justru bukan kita bertambah naik, malah tetap aja segitu. Maka ini harus introspeksi. Apa kurang gitu. Nah kekurangannya ada tadi. Ada di liwajhillah. Bukan karena Allahnya. Setiap orang akan berbeda. Tergantung keyakinannya. Mau yang banyak atau yang sedikit. Kalau banyak ya tadi. Liwajhillah. Hanya karena Allah. Biar apa? Mau orang dibalas baik, mau buruk, kita nggak ada urusan. Kalau kita terbiasa dengan seperti itu. Maka akhirnya membentuk karakter orang yang kaya. Akan kaya orang seperti ini. Kenapa disebutkan di sini ana aghnal agniya? Allah itu maha kaya. Orang yang melakukan ini, yang mengerjakan kebaikan itu dengan liwajhillah,
maka akan menjadi orang kaya, orang yang cukup, orang yang tidak tergantung dengan orang lain. Agnal agnia. Bahkan dia bisa menolong, ada di atas dia. Karena apa? Selalu memberi kan. Kata Rasulullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Riya itu adalah syirik kecil. Itulah yang ditakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku takut, sesuatu yang aku takuti atas kalian adalah asyirkul asghar. Syirik kecil. Wa masyirkul asghar ya Rasul. Apa syirik yang kecil itu wahai Rasulullah? Qala ar-riya. Syirik yang kecil itu riya. Syirik yang besar apa? Menyekutukan Allah. Orang yang melakukan ini karakternya akan jelek ya. Yaqulullah azza wa jalla yaumal qiyamah idza jazal abdu bi amalim. Jadi semuanya akan diganjar pada hari kiamat. Idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahumul jaza. Jadi kalau kamu berbuat sesuatu, berbuat baik, tapi bukan karena Allah, karena orang lain, kamu minta balasan kebaikanmu dari orang lain itu. Jangan meminta balasan dari Allah. Yang menerima balasan dari Allah adalah orang yang berbuat sesuatu karena Allah, liwajhillah. Maka amalnya bisa nol. Itu banyak orang kecewa gara-gara punya karakter yang seperti ini. Jadi orang yang terhindar dari penyakit riya itu orang yang gak mudah kecewa. Mau orang baik, mau kita baik dibalas buruk, enggak, udah biarin aja. Karena bukan urusan kita. Inilah yang menghadirkan cinta, tapi berbuat baik liwajhillah saja. Maka amal kebaikan yang bukan karena Allah tidak Allah balas. Tetapi kita disuruh minta kepada orang yang kita niatkan untuk dia gitu loh. Jadi indahumul jaza. Jadi di sini pergilah kalian kepada orang yang kamu riakkan di dunia. Fanduru. Lihatlah. Hal tajiduna indahumul jaza. Apakah kamu mendapatkan ganjarannya? Kalau niatnya bukan karena Allah. Pasti nggak ada ganjarannya, nol. Kenapa orang itu susah naiknya? Salah satunya ini. Ya kalau pengen di bawah nggak apa-apa. Mau di bawah aja boleh, nggak apa-apa. Mau di tengah ya boleh, mau naik boleh. Tapi karakter-karakter yang seperti ini akan kita wariskan ke anak kita. Jadi orang yang punya karakter yang baik, berarti apa? Mentradisikan kesolehan, mewariskan kesolehan kepada anak-anak kita. Sampai ke anak cucu kita, anak cucu, cicit, itu semuanya meskipun kita meninggal, mereka selalu ingat ke kita, mendoakan kita setiap tahun, setiap waktu. Mengamalkan amanah yang diberikan oleh leluhurnya. Maka ini disebut mangkibah. Karakter yang baik, tradisi yang baik, tradisi kesolehan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wala yaqbalullahu azza wa jalla amalan fi mithqala dzarratin min riya. Allah tidak menerima setiap amal yang ada setitik dari sifat riya. Capek-capek kita ternyata enggak full 100%. Akan kecewa dong. Jadi yang kita baik pengen apa? Setelah itu apa? Rizki kita lancar. Harapan semua orang cuman untuk menjalankan susah. Karena ini bukan sekedar melakukan, ini adalah karakter, kebiasaan, tradisi, kesolehan. Kalau ini tidak diperjuangkan, maka sampai mati tidak akan bisa mendapatkan karakter yang seperti ini. Karakter seperti ini bukan kita nikmati waktu hidup, sampai setelah mati bisa kita rasakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fi dhillil arsy yauman la dhilla illa dhilluh. Rajulun tasaddaqa bi yamin fakana yukhfiha an shimali. Kalau enggak kuat, enggak nahan riya, maka ketika tangan kanan beri, tangan kiri harus bersembunyi. Bersedekahlah dengan sembunyi. Agar apa? Amal kita full 100%. Tapi kalau kamu kuat, mau dilihat orang, mau sembunyi, itu enggak masalah. Jadi ini buat orang yang tidak tahan atau tidak kuat untuk menahan penyakit riya. Maka di sini disebutkan sesungguhnya di naungan arsy, di hari tidak ada naungan, yaitu hari kiamat, rojulan tasoddaqo, jadi ada seorang yang bersedekah biyamini dengan tangan kanan. Fakana yukhfiha an shimali, dia bersedekah dengan tangan kanan, tapi dia tidak ketahuan atau secara rahasia. Jadi kalau kamu misalkan ada ini kok saya kok niat nggak baik, hati kok nggak ini, jadi rahasia saja. Tapi kalau hati kamu kuat, bebas dari riya, mau kelihatan, mau apa, bebas.
Tapi ini adalah orang yang takut terhadap perbuatan riya. Maka dia akan menyembunyikan. Tangan kirinya akan disembunyikan. Anshimali. Walidzalika warda inna fadla amalis sir ala amalil jahri bisab'ina di'fan. Amal sir yang karena Allah itu lebih baik 70 kali lipat dibanding amal jahar yang riya. Wa idza ata biyamini, ketika dia memberi dengan tangan kanan, fal yukhfi anshimali, menyembunyikan tangan kiri. Jadi kalau nggak kuat maka sembunyikan tangan kiri. Maksudnya tidak ketahuan orang atau sepi-sepi gitu. Wa minal athar ya anna Umar bin Khattab radhiyallahu ra'a rajulan yutati raqabatah. Jadi ada orang la ilaha illallah gitu. Ini yutati gini. Lehernya tuh begini. La ilaha. Tapi hatinya riya. No. Tapi permasalahannya bukan di gininya, bukan, tapi hati riaknya yang salah. Umar bin Khattab tuh melihat, jadi orangnya begini, lah, cuman ininya kemana-mana pikirannya gitu, lah, ilah, utang kemana, lah, ilah, itu nggak boleh. Khusyuk tuh bukan seperti ininya, ya boleh seperti ini, lah, ilah, boleh, tapi tetap khusyuk. Tapi orang yang salah ada orang yang seperti ini, tapi pikirannya kemana-mana. Laisal khusyuk bidzalika. Bukan khusyuk yang seperti itu. Innamal khusyuk fil qulub, khusyuknya ada di kolom. Jadi kalau dia begini tapi khusyuk kolomnya ya bagus. Ini yang ditemukan oleh Umar bin Khattab, orang yang sekedar begini tapi pikirannya kemana-mana. Maka kenapa mulainya dari qulub, hati tadi? Kalau ini benar maka yang lain akan benar. Yang ada di dalam sini tidak ketahuan orang kan. Saya membiasakan itu. Saya mau kemana harus memastikan itu. Karena yang seperti itu, karakter yang seperti itu yang bikin kita naik. Karena ini ada pelajarannya. Dan ini harus dilatih. Efek luar biasanya dari kita terhindar dari sifat ini, luar biasa. Bisa diwariskan tanpa diajarkan. Karena itu mengikuti aliran darah kita. Karena ada di hati kan. Jadi orang nggak tahu hati saya gimana. Saya udah jauh-jauh gitu. Jadi kalau niatnya buruk, saya yang rugi. Coba pikir. Iya kan? Itu yang setiap orang itu akan berbeda-beda. Saya pengen semuanya orang-orang itu naik gitu. Maka tadi hati itu jangan bergejolak, pasti, jelas. Sehingga dalam keadaan apapun, mau ada krisis, mau ada apa, nggak ada pengaruh. Karena rezeki tetap jalan kan. Biar tidak mudah kita itu dipengaruhi oleh yang di luar kita yang nggak mengenakkan kita. Tetap kita sabar, tetap berdiri. Sering orang pengen menjatuhkan kita tidak mudah jatuh. Kita tetap kokoh. Nah, itu seperti itu. Maka harus menghindari. Salah satunya latihannya, perjuangannya dengan yang seperti ini. Jangan sekedar hadun nafsi. Ini sudah dijamin sama Allah ini. Maka ini yang dipastikan harus ke sini. Kalau udah ini jelas, maka menjadi pionir dia ke sini. Menjadi orang-orang yang utama, orang yang diutamakan. Itu Allah yang menjadikan seperti itu. Karena kita sungguh-sungguh tadi. Maka kata Umar bin Khattab, innamal khusyuk fil qulub. Khusyuk itu ada di dalam hati. Waro'a Abu Umamah al-Bahili rajulan fil masjid yabki fi sujudihi. Ada orang nangis di masjid. Jadi seolah-olah dia menangis karena Allah, ternyata bukan. Itu sangat sayang kan? Rugi kita. Anta law kana hada fi baitika. Kamu kalau seperti ini harus di rumah kamu. Jangan di depan orang banyak kalau kamu riya. Rugi nangis-nangis. Bukan nangisnya, tapi kekhusyuan yang ada di dalam hatinya hilang. Sehingga apa? Sifat riya itu timbul. Maka anta kamu law kana hada fi baitika. Kalau kamu yang seperti ini aja di rumahmu saja. Tuh, seperti itu ya. Kalau kamu nangis sungguhan, hatinya khusyuk, bagus. Maka sumbernya ada di dalam hati tadi. Wala yakulunna hadalillah walirrahmi fa innallaha ta'ala la syarikalah. Jadi bukan karena tadi bukan. Bukan karena nangis, bukan. Tapi yang di hatinya apa benar atau tidak kan itu. Kalau itu khusyuk mau nangis ya boleh, bagus. Mau di depan orang mau nangis karena yang di dalam hatinya liwajillah ya bagus. Kenapa kebanyakan orang susah naiknya? Ya ini faktornya. Jadi harus memastikan itu. Kalau seperti ini maka perjalanan kita akan diikuti banyak orang. Kan? Karena menjadi ini al-fadlu lil mubtadi, keutamaan orang-orang
yang memulai duluan, pionir dia. Fa in ahsanal muqtadi, meskipun yang mengikuti saya lebih baik, tapi keutamaan bagi orang yang memulai. Nah, itu seperti itu ya.